warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Bayangkan Afghanistan dan Pakistan itu masih seiman, guys, masih seagama, tapi mereka saling membombardir satu sama lain, guys, saling serang satu sama lain, perang satu sama lain, guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Bayangkan, masih satu agama sudah perang-perangan, guys. Apalagi yang beda agama, ya kan? Sesama Muslim, ya. Afghanistan dan Pakistan itu Muslim, guys. Sesama Islam gitu. Tapi mereka perang-perangan. Afghanistan teriak Allahu Akbar, ya. Kemudian Pakistan teriak Allahu Akbar. Takbir, kata Pakistan. Takbir, kata Afghanistan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang didengarkan oleh Tuhan? Apakah Tuhannya beda gitu? Kalau misalnya nih ada yang sama-sama teriak takbir gitu ya, seiman gitu, apakah Tuhan akan mengabulkan keduanya gitu? Menurut saya ini sangat-sangat menarik ya. Satu teriak takbir, satu teriak Allahu Akbar, tapi mereka sama-sama seagama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah perang Afghanistan versus Pakistan ini perang agama? Kenapa warga Konoha itu memilih diam gitu ya ketika terjadi perang antara Pakistan dan Afghanistan? Kenapa seagama? Dan ini menurut saya sangat-sangat menarik ya. Ada semacam kejanggalan gitu, keanehan gitu. Kenapa satu agama tapi gotok-gotokan gitu? Ya, masih sesama Muslim tapi gotok-gotokan. Sesama Islam gotok-gotokan antara Pakistan dan Afghanistan. Jadi ini menurut saya itu sangat mengerikan. Satu agama sudah gotok-gotokan, sudah musuhan, sudah perang-perangan, apalagi yang beda agama ya kan. Kenapa nggak ada kedamaian gitu? Bukan karena mereka itu seagama gitu. Harusnya kan kalau seagama itu kan harusnya tuh rangkul-rangkulan gitu ya, seiman gitu. Lalu kenapa perang-perangan? Kan ini ada yang salah gitu. Apakah faktor daripada aliran gitu? Apakah karena egoisme gitu? Apakah karena mereka ini SDM rendah gitu? Apakah karena IQ-nya setara gorila? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian mereka itu sebenarnya memperebutkan apa sih sebenarnya? Apakah memperebutkan perbatasan? Apakah memperebutkan yang namanya wilayah? Apakah pengalihan isu gitu? Jadi ada yang mengatakan bahwa ini pengalihan isu daripada dalam negeri terhadap luar negeri gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya pengalihan isu dari kelompok garis keras terutama Taliban yang ada di Afghanistan supaya mereka itu tidak dikritik oleh masyarakat ya, supaya masyarakatnya bersatu karena mereka punya musuh yang sama gitu. Jadi ada simpang siur ya berita yang ada di media sosial. Kemudian siapa sih yang paling diuntungkan dalam perang ini? Apakah yang diuntungkan itu Afghanistan? Apakah yang diuntungkan itu kelompok keamanan? Apakah yang diuntungkan itu India? Apakah ini ada hubungan dengan India? Apakah yang diuntungkan itu negara lain? Apakah yang diuntungkan itu adalah kelompok militer? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan kulitin ya berdasarkan geopolitik. Jadi pengamat yang ada di Konoha itu jangan didengerin guys. Pengamat yang ada di Konoha itu kompresor itu mereka itu pasti akan ngata-ngatain Amerika. Oh ini karena Amerika, ini karena Israel. Oh ini karena Zionis. Enggak, jangan didengerin guys ya. Jadi mereka itu ya hanya menyalahkan pihak ketiga. Ketika Islam dengan Islam perang, maka yang disalahkan malah kafir yang disalahkan. Jangan seperti itu guys ya. Jadi kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang paling rasional secara akademis ya. Secara akademis itu biasanya secara geopolitik ya. Jadi saya tidak berpihak pada Afghanistan, saya tidak berpihak pada Pakistan, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya berpihak pada kebenaran dan saya sangat benci dengan narasi bodoh. Nah, yang jadi pertanyaan, narasi bodoh seperti apa yang ditelan bulat-bulat oleh warga Konoha? Tes. Jadi di Konoha itu ya, ketika Pakistan versus Afghanistan perang, maka warga Konoha serempak mengatakan, oh ini karena Amerika, oh karena elit global ya. Jadi selalu elit global yang disalahkan, elit global. Mohon maaf bagi yang terus ini, berulang-ulang saya mengatakan bahwa kita itu selalu mencari
pelampiasan pihak ketiga gitu. Biasanya orang yang selalu menyalahkan pihak ketiga itu tidak pernah introspeksi diri. Orang yang gagal itu biasanya, oh saya gagal itu karena dulu saya nggak disekolahin bapak saya. Ya saya gagal itu, oh karena orang lain nipu saya. Padahal kan kalau misalnya kita nggak disekolahin orang tua kita, ini ibaratnya ya, nggak disekolahin orang tua kita, kita bisa sekolah sambil kerja gitu ya, kuliah sambil kerja seperti saya. Saya itu kuliah sambil kerja guys. Ya kemudian kalau misalnya kita gagal dalam berusaha, kita nyalahin orang lain. Oh karena saya ditipu, ya salah sendiri kenapa ditipu, kenapa mau dibohongi ya kan? Jadi harus introspeksi diri. Di video ini saya ngajak yang untuk introspeksi diri, jangan menyalahkan pihak ketiga. Sama halnya dengan perang Afghanistan dan Pakistan ini. Apa sebenarnya yang mereka permasalahkan? Yang mereka permasalahkan itu yang pertama itu ada berbagai faktor. Yang pertama itu perbatasan. Jadi mereka itu ribut karena masalah perbatasan. Sebenarnya kalau seiman, seagama, masalah perbatasan itu kan masalah yang kecil sebenarnya. Namanya seagama, seiman ya kan. Ngapain sih harus ribut, ya dikasih aja sedikit tanahnya nggak apa-apa kan, namanya seiman seagama ya kan. Kalau seiman seagama itu kan ya harus akur dong ya. Kalau mereka ada niat damai, tapi kan permasalahannya mereka nggak ada niat damai. Mereka mau menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, aliran mereka yang paling benar, pengajian mereka yang paling benar, pengajian orang lain sesat gitu ya. Seperti itu ya. Aliran mereka itu yang paling benar, aliran mereka yang paling suci, golongan mereka yang paling wow. Sehingga apa? Sehingga mereka perang-perangan walaupun seagama. Di situ kebodohannya, di situ letak SDM rendahnya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya akan dikata-katain, kamu anti agama ya. Enggak, saya nggak ada urusan dengan agama. Masalah ini nggak urusan dengan agama. Cuman warga Konoha itu ya selalu menggabung-gabungkan dengan agama gitu. Ya, ini jangan digabungkan dengan agama. Masalah yang sebenarnya itu adalah perebutan tentang yang namanya perbatasan. Itu yang pertama ya. Jadi sebenarnya masalah perbatasan ini bisa diselesaikan kalau mereka itu sebenarnya bisa berpikir logis atau berpikir rasional karena mereka seagama, seiman. Itu masalah kecil ya. Tapi karena mereka SDM rendah aja ya, egois gitu ya, bodoh gitu. Walaupun seagama perang-perangan gitu ya. Gimana dengan yang beda agama ya kan? Seagama aja sudah perang, ya gimana dengan yang beda agama, ya bisa lebih brutal lagi kan. Kemudian permasalahan yang kedua itu karena Taliban ya. Jadi Taliban ini, terutama Taliban garis keras yang ada di Afghanistan ini, mereka gagal membangun ekonomi mereka. Kenapa mereka gagal membangun ekonomi mereka? Apa alasannya? Jadi ini sebenarnya pembahasan yang panjang ya, agak mirip-mirip seperti di Konoha. Jadi gini guys, Afghanistan itu tidak menyadari, atau Taliban yang ada di Afghanistan itu, yang menguasai Afghanistan itu tidak menyadari bahwa untuk membangun ekonomi itu tidak boleh yang namanya sensitif atau tidak boleh yang namanya menjelek-jelekkan negara lain, terutama investor. Jadi Konoha juga seperti itu tanpa kita sadari. Kenapa Afghanistan itu nggak mau berkembang gitu ya, susah berkembang di bawah kepemimpinan daripada Taliban? Kenapa ekonominya makin merosot gitu ya, makin hancur? Karena ketika ada investor masuk ke Afghanistan ya, maka investor itu akan ditanyain, agama lu apa? Lu makan babi apa bukan? Lu, mohon maaf, udah disunat apa bukan gitu? It's banyak pertanyaan gitu ya. Sehingga para investor itu nggak mau gitu, kapok, ngapain saya di sana? Toh juga orangnya gitu ya, rasis ya. Rasis itu namanya, kalau kita nanya agama orang lain itu rasis itu namanya. Saya tidak mengatakan semua seperti itu ya, orang Afghanistan atau Taliban ya. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu. Sehingga investor-investor luar yang membangun ekonomi Afghanistan itu malas masuk ke sana. Kenapa? Karena orang Afghanistan itu bawa-bawa agama, orang Taliban itu bawa-bawa agama. Sama seperti di Konoha. Di Konoha kan juga seperti itu ya. Kalau ada investor luar itu ya, oh ini asing ya, lalu ditanya agamanya, agamamu apa ya. Ya bayangkan dia mau menolong kita ya, bangun pabrik di Jawa Barat misalnya, lalu ya biasanya itu diporotin ya, kemudian ditanyai agamanya, kamu udah ini belum ya, udah sunat belum ya, lu agama apa ya, makan babi apa enggak, kamu kafir apa enggak. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini mengusir investor. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngata-ngatain saya, kamu anti agama, kamu nggak ngerti agama, kamu titisan daripada Dan Aidit. Padahal mereka nggak tahu Dan Aidit itu lulusan pesantren, didikan pesantren, keluarga pesantren. Saya tidak ada urusan tentang yang namanya agama sebenarnya, tapi justru agama itu kadang ya, kalau saya perhatikan, jadi penghambat untuk kemajuan bangsa kita.
Ya karena apa? Karena kita selalu menanyakan agama investor ya, investor asing datang dari luar negeri ke Konoha untuk bangun pabrik misalnya, supaya pengangguran yang ada di Konoha itu berkurang. Maka kita tanyain, oh agamamu apa? Oh kamu seiman nggak sama saya? Sealiran nggak sama saya? Akidahnya apa dulu gitu. Nah ini sebenarnya yang bikin Afghanistan itu tidak bisa memperbaiki ekonomi mereka. Sama seperti di Konoha. Konoha juga seperti itu. Jalan di tempat kan. Kita tuh jauh lebih tertinggal daripada Vietnam. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya dikata-katain anti agama. Enggak ada urusan ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Akademis itu ngomongnya pahit guys. Karena apa? Karena dia berusaha belak-belakan, jujur gitu ya. Di sekelompokannya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Saya hanya membongkar gitu ya. Fakta yang sebenarnya. Ya kemudian dalam bekerja juga kita itu sebenarnya kan nggak profesional ya. Kalau kita perhatikan ya, masyarakat Konoha itu kalau bekerja itu nggak profesional. Mereka menggabung-gabungkan yang namanya agama dengan pekerjaan gitu ya. Mereka melakukan ritual ibadah saat bekerja. Nggak jadi masalah sebenarnya, nggak jadi masalah. Tapi ini permasalahan besar bagi investor. Investor melihat ini kurang produktif. Ya lebih baik pilih daerah lain aja deh, seperti Vietnam misalnya. Karena Vietnam itu nggak menggabung-gabungkan antara pekerjaan mereka dengan ritual ibadah gitu ya. Harus memisahkan gitu ya. Ini yang jarang disadari oleh warga Konoha. Kalau saya ngomong seperti ini pasti ada yang bantah nanti. Oh, cuman 5 menit doang kok ya, 5 menit doang melakukan ritual ibadah. Emang langsung bangkrut perusahaannya. Investor tidak mau seperti ini, guys. Investor itu nggak mau ya, mau lu menyembah patung kayak, mau nyembah kuburan kayak, mau nyembah spongebob kayak, mau nyembah apa kayak, mau nyembah kucing kayak dan sebagainya, nggak peduli. Yang penting lu kerjanya profesional. Kalau lu mau melakukan ritual ibadah, ini dari sudut pandang investor luar ya. Kalau lu melakukan ritual ibadah, ya di luar jam kerja. Gitu ya, prinsip daripada investor. Itu yang jarang kita sadari. Sama halnya dengan yang ada di Afghanistan. Sehingga investor-investor luar itu malas masuk ke Afghanistan. Kalau kita hanya berharap investor dalam negeri, nggak bakal cukup guys, coy. Nggak bakal cukup. Ya, kalau untuk mengharapkan investor dari dalam negeri, sama seperti Afghanistan. Jadi Afghanistan itu ya gagal dalam membangun ekonomi mereka, terutama para Taliban. Nah, apa hubungannya dengan kejadian yang ada di Pakistan ini? Jadi Taliban yang ada di Afghanistan itu mereka menganggap bahwa mereka itu gagal. Lalu mereka menyerang Pakistan gitu. Kenapa mereka menyerang Pakistan? Apa alasannya? Untuk mengalihkan perhatian masyarakatnya ya, kalau Taliban itu sudah menyerang negara lain ya, maka ya masyarakat itu akan bersatu gitu ya. Mereka lupa ya dengan kegagalan daripada Taliban itu sendiri ya. Mereka lupa dengan kinerja pemerintah. Mirip-mirip seperti di Konoha gitu ya. Ada semacam pengalihan isu ya, ketika dikritik kinerjanya maka akan ada pengalihan isu. Seperti itu guys ya. Jadi ini strategi permainan guys tanpa kita sadari. Licik ya. Makanya Afghanistan itu nggak maju-maju ya. Kemudian Pakistan juga seperti itu. Saya tidak berpihak pada Pakistan di sini ya. Pakistan juga melihat bahwa Afghanistan ini sudah mulai dekat dengan India. Sementara India itu kan musuh buyut-buyutan daripada Pakistan. Jadi kalau Afghanistan itu dekat dengan India, maka ini dianggap sebagai ancaman. Sehingga Pakistan itu naik darah lalu menyerang yang namanya Afghanistan walaupun seiman gitu ya. Kemudian selain itu, siapa yang diuntungkan dalam masalah ini? Yang paling diuntungkan itu adalah kelompok militer. Kalau di Konoha itu ya para tentara, ya aparat gitu. Karena apa? Karena anggarannya. Ya jadi anggaran pertahanannya itu ditambah lagi gitu ya. Ya jadi lagi-lagi duit gitu ya. UUD ujung-ujungnya duit. Jadi militer-militer yang ada di Afghanistan itu berpikir bahwa ini ancaman ya, lalu mereka sibuk dengan yang namanya perang gitu. Daripada sibuk ngurusin rakyatnya, ya lebih baik mereka sibuk perang gitu. Karena mereka itu dilatih untuk itu. Taliban yang ada di Afghanistan itu dilatih untuk perang kan, bukan untuk membangun negara kan. Bukan untuk mensejahterakan rakyat ya. Inti daripada Taliban itu ya perang ya, nggak ada lagi selain perang, apalagi gitu. Mereka bawa agama sebenarnya, walaupun agama itu mudah dibawa-bawa, itu permasalahannya. Cuman di Konoha itu kan banyak orang yang tidak menyadari ini. Mereka itu sebenarnya bawa-bawa agama, bukan salah agamanya, tapi permasalahannya agama itu terlalu mudah dibawa gitu. Terlalu mudah dipelintir-pelintir ya. Kemudian nanti mereka akan ngambil ayat-ayat gitu ya, ayat-ayat perang yang ada di kitab suci ya, menggunakan ayat perang untuk menyerang Pakistan ya. Pakistan juga seperti itu ya, yang sana teriak takbir, yang sini teriak takbir, lalu Tuhan bingung gitu ya. Ya mungkin saja Tuhan
bingung di atas ya kan. Lalu Tuhan santuy-santuy di atas ya kan. Ya, Tuhan ngopi-ngopi di atas gitu ya. Sementara umatnya sibuk perang satu sama lain. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Boleh dibantah ya. Jadi saya tidak mendoktrin yang tervideo nih ya. Saya bukan pemuka agama. Saya tidak mendogma. Kalau pendapat Anda masuk akal, ya saya ikut pendapat Anda gitu. Ya, kalau saya salah ya saya berubah gitu. Saya bukan pemuka agama. Kalau pemuka agama di Konoha itu kan ya benar atau salah ya pokoknya saya itu yang penting imani gitu ya. Saya nggak ada seperti itu ya, nggak ada. Saya nggak nyuruh yang tervideo untuk mengimani gitu, nggak. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Saya nggak menutup-nutupi ya. Ini secara geopolitik ya, secara akademis ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.